never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku pemirsa setia channel Bejo Donya Akhirat dimanapun Anda berada. Tahukah kita bahwa yang menemukan globe atau bumi bulat itu adalah masih dari klan Al-Idrisi. Nah, ini keturunan Nabi Muhammad SAW, Al-Idrisi, penemu peta bumi bulat. Namanya adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani As-Sabti. Panggilan Al-Idrisi orang Eropa menyebutnya Dresis. Nah, itu ya sama dengan Mikail dengan Michael, Jibril dengan Gabriel. Al-Idrisi kalau orang Eropa menyebutkan dengan Dresis. Nah, Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani As-Sabti, yang dipanggil Al-Idrisi ya, itu hidup sebelum era Renaissance pada 1100 atau 1100 sampai dengan 1165. Al-Idrisi diabadikan menjadi salah satu nama pegunungan di Pluto oleh NASA. Jadi Al-Idrisi ini menemukan peta bumi bulat. Bumi itu bulat seperti bola. Perairan melekat terpelihara di atasnya melalui keseimbangan alam. Seperti kuning telur dalam telur, udara mengitarinya di semua sisi. Al-Idrisi ini sosok penemu. Nah, penemuannya adalah peta bumi bulat atau globe. Peta bumi bulat Al-Idrisi dianggap paling akurat sepanjang 300 tahun. Ensiklopedia Analisis Ekonomi, Politik, Budaya, dan Geografis Kota penting di belahan dunia membuat buku obat-obatan. Karyanya yang pertama kitab Al-Jamil li Sifat Astab An-Nabatat, buku tanaman obat. Terus yang kedua The Book of Roger atau Tabula Rogeirana. Yang ketiga Nuzhat Al-Mustaq Fikhtirok Al-Afaq, buku perjalanan yang menyenangkan ke negeri-negeri yang jauh. Tuh. Jadi jelas saudara-saudaraku ya, Al-Idrisi penemu peta globe, peta dunia bulat itu masih dzurriyyah baginda Rasulullah Muhammad SAW dari klan Al-Idrisi, atau kalau bahasa Eropa namanya Dresis itu. Nah, ini termasuk dzurriyyah Wali Songo juga jalurnya. Jadi Wali Songo adalah dzurriyyah Nabi SAW. Nasabnya ada yang dari jalur Syekh Jumadil Kubro Al-Ajali, Al-Kauzimi, Al-Husaini. Juga ada yang lewat dari jalur Syekh Maulana Ishaq Al-Jailani Al-Hasani. Gitu kan? Mereka membangun peradaban Islam di wilayah Kepulauan Nusantara. Dikala peradaban di negara Arab hancur penuh konflik berkepanjangan. Hari ini Islam di Nusantara menjadi barometer peradaban dunia yang membuktikan bahwa ajaran Islam itu rahmatal lil alamin. Adalah Republik Indonesia, negara mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia saat ini. Juga satu-satunya yang mengkopi paste Piagam Madinah sebagai dasar berbangsa dan bernegara menjadi Pancasila di era modern. Lalu
apa pencapaian serta manfaatnya klan Ba'alwi bagi dunia muslim. Ini bagi yang berpikiran kritis tentu bisa menjaganya. Jadi jelas dzurriyyah Wali Songo, dzurriyyah Nabi yang di situ itu dari jalur Wali Songo, sebagaimana Al-Idrisi itu kan, itu dzurriyyah Nabi, sama dengan dzurriyyah Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara ini. Dan kita semua merasakan jerih payah Islam yang diajarkan oleh para Wali Songo itu jelas, saudara-saudaraku. Dan kita bisa merasakan kedamaian sampai detik ini. Bahkan saking luar biasanya Wali Songo itu merumuskan, ya, dzurriyyah Wali Songo itu merumuskan, membawa piagam Madinah di copy paste terus diterapkan di Indonesia ini. Ideologi Pancasila itu copy paste dari piagam Madinah. Dan ini terbukti. Makanya kalau hari ini kita objektif, ya, memberikan penilaian, kita sudah mapan dalam berislam. Rumusan-rumusan yang diusung Wali Songo, yang diajarkan Wali Songo, terus diteruskan oleh dzurriyyahnya, oleh murid-muridnya sampai detik ini, kita merasakan yang terkenal dengan istilah Islam Nusantara. Dan jelas ketika Timur Tengah hancur lantak, termasuk negara asal muasalnya para Habib ini, remuk, perang tanpa berkesudahan sampai detik ini, Indonesia damai, aman. Pertanyaannya, terus apa yang bisa dilakukan oleh para Habib di sini? Ya bisanya cuma ngaku-ngaku. Katanya awaluman ja'a fil Jawa alladzin tasyarul islama fahuwa sadatul alamin. Belum cuma seperti itu. Buktinya tidak ada. Termasuk penemu globe yang di situ menyatakan bahwa dunia itu bulat gitu, ibarat telur. Airnya itu menempel dengan gaya gravitasinya, terus dipenuhi, dikelilingi oleh udara. Ini luar biasa dan diakui oleh dunia. Al-Idrisi itu dari kita semua di awal sudah kami sampaikan. Ini masih dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW yang asli. Jadi memberikan kemanfaatan kepada alam itu sebagai rahmatan lil alamin, tanpa ngaku-ngaku, tanpa harus begini begitu, mengunggulkan nasabnya. Enggak pernah diajari seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, saudara-saudaraku, dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.